Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang kami hormati, Ibu Komang Trisnasari Dewi, SEMM, selaku pengampu mata kuliah dari perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Kadek Darmawan dengan nomor NIM 19011127, perwakilan dari kelompok 3. Dalam kesempatan hari ini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kepemimpinan, dan adapun latar belakang dari makalah tersebut adalah kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan sebuah organisasi, karena tanpa kepemimpinan yang baik maka akan sulit untuk mencapai sebuah tujuan organisasi yang baik. Seperti itu, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat sore Ibu dosen Komang Trisnasari Dewi dan rekan-rekan semuanya. Nama saya Kadek Oka Sumerta dengan NIM 19011151. Kali ini saya akan menjelaskan bagan-bagan rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah pengertian kepemimpinan? Yang kedua, apakah teori sifat? Dan yang ketiga, apakah teori perilaku? Keempat, apakah teori kontingensi? Dan yang kelima, bagaimana yang dimaksud dengan kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional? Yang keenam, apakah perbedaan manajemen dan leadership? Dan yang terakhir yaitu bagaimana gaya kepemimpinan. Nah, adapun tujuan penulisan yaitu yang pertama, pengetahuan kepemimpinan dan pengetahuan teori sifat, pengetahuan teori perilaku, mengetahui teori kontingensi, dan mengetahui kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional, dan mengetahui perbedaan manajemen dan leadership, dan yang terakhir yaitu mengetahui gaya kepemimpinan. Penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, I Gusting Ayu Diah. Terima kasih. Om Swastiastu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Gusti Aidia Kusmasari dengan NIM 190111128, yang kali ini akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan dan teori sifat. Oke, setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin tanpa terkecuali. Setiap individu yang dilahirkan itu sangat beragam ya. Dari gaya hingga jenis kepemimpinannya itu sangatlah berbeda. Jadi setiap individu yang telah dipercaya untuk menjadi pemimpin pasti memiliki cara atau ciri khas untuk memotivasi anggotanya. Maka dari itu, kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai seni, di mana seni ini dapat merubah karakter individu untuk menjadi lebih kuat dan tangguh, dan untuk dapat memberikan motivasi kepada seseorang tanpa paksaan dan tanpa tekanan dalam mencapai tujuan bersama-sama. Baik, yang selanjutnya yaitu teori sifat. Dalam kaitannya dengan teori sifat, bahwa kepemimpinan sebagai kombinasi sifat tertentu. Keterbatasan pendekatan sifat adalah secara umum kenyataan tidak dapat ditemukan sifat kepemimpinan yang esensial pada semua pemimpin efektif, sehingga muncul teori perilaku kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama ada Great Man Theory, yang kedua yaitu Trait Theory, yang ketiga yaitu The Great Man Theory, yang keempat Behavior Theories, yang kelima teori servant, yang keenam transaksional, dan yang terakhir yaitu transformasional. Oke, untuk teori yang pertama yaitu Great Man Theory, di mana teori ini dikenal sebagai orang hebat, di mana teori ini membuat asumsi bahwa kepemimpinan dan bakat kepemimpinan tersebut dibawa oleh seseorang semenjak ia lahir. Yang selanjutnya yaitu Trait Theory, di mana orang yang dilahirkan itu dilatih dengan kepribadian tertentu. Itu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Yang ketiga yaitu ada The Great Man Theory, di mana teori kepemimpinan tersebut berdasar pada gaya dan perilaku. Yang keempat yaitu ada Behavioral Theories, atau teori perilaku menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu tersendiri
daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Oke, yang kelima yaitu teori kepemimpinan servant. Teori ini berfokus kepada gaya yang untuk cenderung memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Yang keenam yaitu ada teori transaksional yang berasal dari kata dasar transaksi yang menggambarkan suatu gaya pemimpin yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh seseorang dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu teori transformasional yang memiliki arti umum perubahan. Teori ini merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahannya dan juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberikan inspirasi demi mencapai tujuan bersama. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Saya I Gusti Made Swastika dengan NIM 190111130 akan menjelaskan tentang teori kontingensi. Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Atas dasar teori kontingensi ini, seseorang mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi, dan tempat tertentu, namun kinerja kepemimpinannya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Baik, sekian yang dapat saya bawakan. Terima kasih. Swastiastu, perkenalkan nama saya Luputri Sukriyani dengan NIM 1901149. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Baik, yang pertama ada kepemimpinan yang efektif merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, isu penting kepemimpinan telah menjadi isu yang menarik perhatian para teoritis dan peneliti dalam bidang teori organisasi. Namun demikian, secara keilmuan, teori tentang kepemimpinan berkembang sejak abad 19. Perkembangan teori-teori kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi yaitu teori sifat kepemimpinan, teori perilaku kepemimpinan, teori situasional kepemimpinan, dan teori kepemimpinan karismatik, transformasional, dan transaksional. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik, adalah gaya kepemimpinan yang mengasumsikan bahwa karisma merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang pemimpin yang dapat membedakannya dengan pemimpin yang lain, terutama dalam hal implikasi terhadap inspirasi, penerimaan, dan dukungan para bawahan. Penekanan kepemimpinan karismatik adalah pada karisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Karisma adalah kata dari bahasa Yunani yang artinya kemampuan untuk melakukan keajaiban atau memprediksikan peristiwa masa depan. Kata karisma digunakan untuk menjelaskan sebuah bentuk pengaruh yang bukan berdasarkan pada tradisi atau otoritas formal, tetapi lebih atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan yang luar biasa. Seorang pemimpin karismatik memiliki pengaruh yang dalam dan tidak bisa pada bawahan. Perilaku kepemimpinan yang menjelaskan bagaimana seseorang pemimpin karismatik mempengaruhi sikap dan perilaku dari bawahan meliputi: yang pertama, menyampaikan visi dan yang menarik dan harapan yang tinggi; yang kedua, menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif
saat menyampaikan visi. Yang ketiga, mengambil resiko pribadi dan membuat pengorbanan diri. Yang keempat, memperlihatkan keyakinan bahwa pada bawahan dan perilaku yang konsisten dengan visinya. Baik, yang kedua adalah kepemimpinan transformasional, adalah kepemimpinan di mana seseorang pemimpin melakukan proses mempengaruhi dan membuat perubahan yang besar pada sikap dan asumsi para anggota organisasi dan membangun komitmen untuk mencapai strategi, tujuan, visi dan misi dan organisasi. Transformasional adalah pada proses memberikan inspirasi, mengembangkan dan memberi wewenang kepada para bawahan dan membangun komitmen untuk mencapai strategi dan tujuan organisasi. Kepemimpinan informasional menyerukan nilai-nilai normal dari para bawahan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk memobilisasi energi untuk mereformasi institusi. Proses di mana para pemimpin menyerukan nilai emosi dan para bawahan merupakan sebuah fitur sentral dari teori saat ini mengenai kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformatif merupakan sebuah proses mempengaruhi komitmen untuk sasaran bersama dan memberikan wewenang pada bawahan untuk mencapainya. Dengan kepemimpinan transformasional, para bawahan merasakan kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapkan dari mereka. Kepemimpinan transformasional lebih meningkatkan motivasi dan kinerja bawahan dibandingkan dengan kepemimpinan tradisional. Perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin yang transformasional meliputi pengaruh ideal, pertimbangan individual, motivasi inspirasional dan stimulasi intelektual. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arfis Akbar dengan NIM 190111152. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana saya akan menjelaskan perbedaan manajemen dan leadership. Menurut Jones dan George, di dalam buku mereka yang berjudul Essentials of Contemporary Management mengidentifikasikan kepemimpinan sebagai proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan memberikan semangat serta motivasi dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan untuk manajemen menurut Griffin 1997 adalah serangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian serta pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi serta pengendalian yang diarahkan pada daya organisasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Kepemimpinan adalah pengaruh, sementara manajemen adalah pengarah. Tentunya manajemen yang baik adalah manajer yang memiliki dan mampu memberikan pengarahan serta mengekspresikan kepemimpinannya dalam mengarahkan bawahannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igi Didi Mahwira Prasetya dengan NIM 190111164. Di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yaitu ada 7. Yang pertama, autokratis. Autokratis adalah lakukan apa yang saya lakukan. Umumnya seorang pemimpin autokratis percaya bahwa dia adalah orang terpintar di meja dan tahu lebih banyak daripada yang lain. Yang kedua, demokratis. Para pemimpin demokratis lebih cenderung bertanya, bagaimana menurut Anda? Mereka berbagi informasi dengan karyawan tentang apapun yang mempengaruhi tanggung jawab pekerjaan mereka. Yang ketiga,
afiliasi. Kepemimpinan afiliatif adalah pendekatan pemimpin yang dekat dan pribadi dengan orang-orang. Pemimpin berusaha untuk membuka jalur pipa yang menghubungkan dia dengan tim. Yang keempat, laissez-faire. Gaya ini berada di ujung berlawanan dari gaya otokratis. Dari semua gaya kepemimpinan, yang satu ini melibatkan paling sedikit karyawannya. Paling sedikit pengawasan. Yang kelima, transformasional. Pemimpin transformasional mampu memotivasi dan menginspirasi pengikut serta mengarahkan perubahan positif dalam kelompok. Yang keenam, transaksional. Gaya ini memandang hubungan pemimpin dengan pengikut sebagai transaksi. Yang terakhir, yang ketujuh, kepemimpinan situasional. Gaya ini menekankan pengaruh signifikan dari situasi terhadap kepemimpinan. Sekian penjelasan dari saya tentang gaya kepemimpinan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Wiki Pratama dengan NIM 19011168. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Di sini ada kesimpulannya. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu untuk dapat mempengaruhi dan memberikan motivasi kepada orang lain, bawahan atau kelompok organisasi untuk dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan bersama yang diinginkan oleh organisasinya. Untuk saran, berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa dalam suatu organisasi dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki pengaruh terhadap bawahannya, dan jiwa kepemimpinan diikuti oleh sifat dan karakter seseorang yang dapat memotivasi dan menginspirasi banyak orang, sehingga dapat memberikan pengaruh bagi sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Baik, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan materi atau hal-hal yang tidak berkenan di hati rekan-rekan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.